Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar, sekarang kita ada di podcast Juara Jabar Prof bersuara. Nah, hari ini kita akan ngobrol ini dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Kita akan ngobrolin tentang nomor induk berusaha atau NIB. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Noneng Komaranengsih, Bu ya. Damang Ibu. Saya alhamdulillah. Cerah bersinar Bu ya siang hari ini, alhamdulillah. Merah hijau. Biar semangat. Ya betul, walaupun di luar hujan Bu ya, tapi kita harus tetap bersemangat menyapa wargi Jabar. Bu, kalau dengar kata NIB, apa sih Bu NIB dan seberapa penting NIB untuk UMKM Jawa Barat? Mangga Bu. NIB itu nomor induk berusaha, itu merupakan bukti registrasi atau pendaftaran suatu usaha gitu, dan itu juga merupakan data dari para perusahaan tersebut. Ya. Bahkan buat UMKM itu menjadi satu-satunya tanda izin gitu dari pemerintah bahwa dia bisa secara formal ataupun legal melakukan usaha. Kalau dulu begitu banyak izin kan, begitu banyak izin. Kalau lihat undang-undangnya ada SKU, ada TDP, ada apalagi ada SIUP, ada SKDU, ada SITU. Nah sekarang cukup dengan NIB tersebut. Luar biasa. Jadi ini mengkerucutkan Bu ya? Harusnya lebih mudah ya, lebih betul. Mudah, lebih cepat juga. Lalu perjalanan regulasi nih Bu UMKM sampai harus banget nih punya NIB seperti apa Bu? Banyak kemudahan ketika UMKM memiliki NIB seperti itu, sehingga dengan memiliki NIB dia bisa mudah, bisa lancar untuk berusaha. Ya. Banyak sekali kalau ditanya NIB untuk apa seperti itu ya, itu banyak sekali nih. Ada merupakan perizinan tunggal yang tadi saya sampaikan ya. Dia juga merupakan legalitas dari standar nasional Indonesia SNI. Kemudian juga bisa kemudahan memperoleh sertifikat jaminan produk halal ya. Kemudian juga merupakan perlindungan hukum. Ini ada beberapa kemudahan yang bisa diperoleh gitu dengan memiliki NIB itu. Kemudian pemulihan bagi usaha mikro dan kecil. Kemudian juga banyak sekali sih sebetulnya mendapatkan fasilitas hak kekayaan intelektual juga dengan NIB itu lebih mudah. Kemudian jaminan kredit program kegiatan usaha UMKM yang merupakan berupa surat perintah kerja, faktur surat pemesanan, HKI, ajak piutang. Sebegitunya ya Pak Robi ya. Banyak sekali kemudahannya. Kemudian juga kemudahan untuk memperoleh pendampingan untuk pembukuan dan seperti itu ya, dengan memiliki NIB. Kemudian juga supaya dia bisa bermitra dengan investor-investor yang lebih besar dan sebagainya. Dengan NIB itu memperoleh gitu hak tersebut atau kemudahan-kemudahan tersebut. Dengan segala manfaat yang tadi sudah Ibu jelaskan, Ibu, memang kekuatan UMKM di Jawa Barat untuk mendongkrak perekonomian seperti apa ya Bu? UMKM kalau lihat dari perekonomian Jawa Barat itu lebih dari 60%-nya nilai tambah bruto dari UMKM ini berkontribusi terhadap perekonomian Jawa Barat. Ya. Itu kalau dilihat dari penciptaan nilai tambah. Kemudian juga kalau melihat dari bagaimana dia penyerapan tenaga kerja. Itu tenaga kerja di Jawa Barat 85% lah sekitar itu adalah di UMKM. Apalagi kalau bicara unit. Kalau unit mungkin lebih dari 95% unit kegiatan usaha itu UMKM. UMKM, wah 80% ternyata ya Bu ya? Ya kalau untuk lihat tenaga kerja ya, tenaga kerja kita 22 jutaan gitu, dan di usaha besar hanya sekitar 3 jutaan atau lebih. Nah pertanyaannya nih Bu, gimana sih cara proses pembuatan NIB? Mudahkah atau seperti apa prosesnya nih Bu? Nah ini kita selalu melakukan pendampingan, beberapa kali pendampingan, kemudian pengalaman dari pendampingan itu tidak lama, hanya sekitar 5 atau sampai 10 menit begitu ya, untuk memperoleh NIB. Hanya memang menyiapkan beberapa data, tapi data-data juga tidak
tidak data-data yang jelimet, data-data nama, Betul. kemudian NIK gitu ya, kemudian alamat tinggal, bidang usahanya apa, Iya. lokasi penanaman modalnya di mana, seperti itu aja. Besaran rencana penanaman modal, kemudian rencana penggunaan tenaga kerja. Seperti itu. Kalau yang untuk perorangan ya, untuk yang badan usaha juga nama badan usaha, jenis badan usaha, Iya. alamat dan sebagainya. Jadi itu harus di komputer kah atau bisa di handphone, Bu? Bisa di Diaksesnya? handphone, bisa di Nah. handphone, tinggal masuk ke OSS, Bu ya? www.oss.go.id. Iya. Jadi istilahnya kemarin, Bu, kalau sambil dagang ya, Ya, buka betul. HP, daftar NIB. Iya. Kemarin ada yang diwawancara katanya sambil bikin cilok Nah, juga bisa tuh. itu mengisi, Sambil bikin cilok, memperoleh aduh. NIB Betul. gitu. Dengan NIB dia sudah terdaftar, Ya. dia sudah bisa operasional berusaha dan juga sudah legal gitu untuk berusaha. Sebegitu mudahnya Untuk Wargi UMKM ya. Jabar ya, betul, Bu. Nah, kalau di pertanyaan berpersen nih, Bu, UMKM yang sudah punya NIB nih, Bu? Kalau persen UMKM kita kan besar banget. Ya. Kalau menurut sensus ekonomi di Jawa Barat itu ada 4 juta itu yang non pertanian. Yang pertaniannya sekitar 3 jutaan, ada sekitar 7 jutaan. Dan kalau kita lihat NIB, karena NIB ini baru setahun ya, dalam setahun ini sampai tanggal kemarin itu sekitar 330.000 ya, 330.000 yang Iya, NIB. Jadi iya. kalau bicara persen masih kecil sih, mungkin 4% lebih gitu, seperti itu. Kalau bicara Iya. persen, tapi 330.000 tuh terbanyak di Iya, Indonesia. iya. Oh, Jawa Barat terbanyak, Bu, Terbanyak di di Indonesia. Indonesia, Wah, iya. luar biasa nih. Sampai terakhir kemarin ya. Iya. Itu peresmian itu Agustus, Bu ya? Agustus 2021 Iya, berarti. Agustus 2021 itu mulainya OSS RBE gitu. Karena NIB itu melalui OSS RBE kan. Nah, mulai launchingnya OSS RBE itu Agustus. Jadi kemarin tuh ulang tahun 1 tahun OSS Wah, 1 RBE. tahun. Nah, Bu, kalau tantangan Pemda Prof Jabar sendiri nih, Bu, terkait UMKM yang belum punya atau yang sudah punya NIB seperti apa? Nah, ini terus-menerus kita lakukan karena memang jadi tanggung jawab bersama ya. UMKM kan ada di seluruh sektor kan, di bawah binaan seluruh OPD begitu. Kemudian juga asosiasi. Ya. Itu yang kita lakukan selain pendampingan langsung terhadap UMKM-nya. Yang mungkin teman-teman pernah lihat di setiap acara apapun tim kami, Pak Robi dan sebagainya itu membuka booth lah ya untuk pendampingan. Selain itu kita juga mendorong teman-teman PMPTSP di kabupaten kota. Karena kalau Jawa Barat sendirian 7,5 juta ya kan. Nah, itu seluruh kabupaten kota PMPTSP-nya bekerja sama dengan dinas-dinas terkait juga melakukan gebiar NIB. Wah, Kami gebiar juga dalam NIB. waktu dekat nih dalam rangka Agustusan gitu melakukan gebiar NIB juga, tetapi tidak langsung ke UMKM-nya tapi ke asosiasinya biar Oke. bisa lebih banyak juga gitu. Ya. Kalau asosiasi kan membina misalkan 20 orang, kalau yang kita undang 100 bisa lebih banyak lagi Ya, gitu, ya. kali 20 seperti itu. Bu, selain gebiar NIB yang tadi disebutkan, ada lagi nggak sih inovasi yang dilakukan oleh dinas terkait ini, Ya, Bu? itu inovasi mungkin yang kami lakukan Ya. ya. Selain sosialisasi tentu saja melalui berbagai media sosial yang Ya. kami miliki, pendampingan langsung itu kami lakukan. Kemudian juga tadi kami mengundang atau gebiar-gebiar NIB lah di setiap kesempatan, di setiap ada event Ya. seperti itu, dan itu cukup banyak menarik minat gitu ya. Terakhir kemarin di TSM ya, West Java Industrial Meeting ya. Nah, itu juga kita melakukan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Dekranasda tuh. Oke. Setiap hari Rabu tuh kan di Dekranasda ada semacam kegiatan Pameran gitu, Bu? ya, kegiatan UMKM. Ya. Nah, kami juga memberikan pendampingan gitu seperti itu. Dan itu tadi bekerja sama dengan seluruh PMPTSP di seluruh Kabupaten kota, Bu, ya? kabupaten kota. Ya, ya. Kalau terkait investasi nih, Bu, Jawa Barat membuka peluang bagi UMKM itu seperti apa ya, Bu ya? Bagi kita sekecil apapun usaha itu investasi gitu. Sekecil apapun Sekecil usaha. apapun Ya. berusaha itu investasi. Dia akan menyerap tenaga kerja ya kan. Dia akan mengeluarkan capital
expenditure-nya apa namanya pengeluaran untuk kapitalnya gitu, pengeluaran untuk kapitalnya itu. Jadi UMKM yang kecil itu sudah berinvestasi. Nah, kemudian yang kita lakukan juga kalau pembinaan untuk teknis itu di dinas masing-masing. Tetapi kami, nah bagaimana memperoleh kemudahan gitu? Salah satunya adalah dengan tadi pendampingan NIB tersebut. Kemudian kami juga melakukan kurasi terhadap para UMKM ini. Kita melaksanakannya dalam namanya CIFES. Apa tuh Bu CIFES, Bu? Sinematografi Festival untuk UMKM. Jadi tahun kemarin, jadi 2 tahun sekali gitu, kita mengundang UMKM untuk dilombakan dalam bentuk video dan segalanya, dan foto dan sebagainya. Karena kemarin juga masih pandemi ya. Betul. Nah, tapi ini UMKM yang udah siap dimitrakan gitu dengan investor yang lebih besar. Besok juga ada acara di TSM itu dengan BKPM ya, untuk kemitraan dari UMKM dengan investasi atau investor yang lebih besar. Selain itu juga kita berusaha menyiapkan dengan seluruh kabupaten kota terutama di mana investasi besar. Nah, UMKM di sekitarnya juga bisa berkolaborasi gitu sehingga menjadi bisa besar bersama seperti itu. Kalau ini Bu, kenapa sih Bu Pemda Prof Jabar itu menargetkan UMKM itu masuk ke ranah investasi? Memang seberapa penting gitu? Nah itu tadi, kalau lihat nilai tambah bruto 60%-nya perekonomian Jawa Barat itu UMKM. Dan kemudian dia sangat mudah menyerap tenaga kerja, walaupun kecil tetapi karena banyak seperti itu, sehingga untuk perekrutan atau penyerapan tenaga kerja juga menjadi besar gitu peluangnya gitu. Dengan 1-2 buah perusahaan menyerap beberapa tenaga kerja, tetapi kalau banyak gitu ya akhirnya menjadi besar penyerapannya. Karena kita memang juga menjadi tujuan orang datang kan Jawa Barat ya. Betul. Yang akhirnya juga tingkat pengangguran kita juga memang cukup tinggi gitu. Nah itu UMKM menjadi salah satu katup pengaman dalam penyerapan tenaga kerja. Bu, kalau tadi menyebutkan ada Gebiar NIB, ada cerita menarik nggak sih Bu saat kegiatan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat UMKM, Bu? Cerita yang menarik. Kalau pernah kita dalam suatu acara itu masih virtual sih ya, masih virtual. Nah kemudian jadi yang ditanyanya perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, perusahaan kecil. Nah kemudian itu yang tadi saya sampaikan, Bu katanya saya membuat NIB-nya itu cukup dengan apa tuh namanya? Apa Bu? Pada saat bikin cilok pun gitu bisa membuat NIB. Itu satu. Kemudian pernah ada datang ibu-ibu ke sini setelah itu ke FO kan, ke FO ngisi, kemudian nangis dia. Aduh saya mau peroleh NIB, saya udah secara operasional dan legal gitu. Dan ternyata gratis kata dia. Emang selama ini bayar? Saya bilang nggak ada yang bayar kan, karena semuanya memang gratis. Ya cuma entah bagaimana di luar mungkin dia menyuruh orang lain dan sebagainya kemudian bayar, karena memang tidak ada bayar sama sekali, gratis seperti itu. Jadi kemudian saya lihat dia di Facebooknya nulis tuh bahwa ternyata membuat NIB itu mudah gitu ya, ternyata gratis dan sebagainya. Karena kan juga mungkin ada aja teman-teman yang agak sulit ya, ini harus gimana, akhirnya datanglah. Karena untuk yang memang agak kesulitan seperti itu, silahkan datang ke PMPTSP-nya, di setiap daerah ada MPP juga gitu seperti itu, sehingga tidak menyuruh orang yang kemudian harus bayar seperti itu. Jadi nggak usah pakai calo gitu Bu, ya langsung aja sendiri Bu ya. Nah Bu, kalau ini Bu, ada imbauan nggak Bu untuk UMKM Jabar agar sama-sama bangkit pulih nih Bu usai terhantam COVID? Ya sekarang nggak ada tempat lain untuk selain pulih ya, selain pulih gitu, jangan sampai mundur lagi. Betul. nggak ada istilahnya untuk turun lagi, mundur lagi. Mudah-mudahan COVID-nya juga semakin hilang lah, semakin membaik kita, dan pintu masuknya buat NIB gitu.
untuk itu dia menjadi lebih aman kan, lebih aman, lebih tenang untuk berusaha gitu. Lebih aman, lebih tenang untuk berusaha, dan itu tadi kemudahan-kemudahan tadi. Karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang tadi saya sampaikan ya. Ada selain yang tadi saya sampaikan juga masih ada beberapa kemudahan-kemudahan dari NIB itu. Jadi masuklah ke NIB, mudah, cepat, gratis. Bu, ada kendala gak sih Bu? Mungkin Ibu mendengar cerita dari masyarakat langsung terkait bikin NIB ini, aduh gitu, ada apakah tidak ada? Ada mungkin kendala, kadang-kadang mungkin masuk OSS-nya, ya susah masuk OSS-nya, mungkin terkendala sinyal dan sebagainya di tempatnya seperti itu. Kemudian juga kendala lain ketika kok nick-nya itu tidak terdeteksi gitu. Itu kenapa biasanya Bu? Ya memang hubungannya ini dengan sistem di Disdukcapil. Itu sebetulnya bisa dikomunikasikan dengan kami bisa mengkomunikasikannya dengan Disdukcapil, karena memang ada keluhan seperti itu. Kok nomor induk NIK saya ketika masuk OSS itu kemudian dianggap tidak terdaftar seperti itu. Bu, terakhir nih Bu, closing statement untuk wargi Jabar dan ajakan untuk bikin NIB, silakan Bu. Buat wargi Jabar, terutama para pengusaha UMKM yang juga berisiko rendah, izin tunggal sekarang setelah ada UCK itu adalah NIB, nomor induk berusaha. Segera masuk ke OSS, itu sangat mudah, cepat, kemudian gratis pula, dan setelah itu semua para pengusaha bisa berusaha dengan lancar dan legal, formal. Terima kasih. Alhamdulillah, Ibu hatur nuhun pisan Ibu ya. Obrolan kita hari ini tentang nomor induk berusaha, dan semoga wargi Jabar nih semakin banyak juga yang mendaftarkan UMKM-nya Bu ya, baik UMKM kecil ataupun besar. Nah, wargi Jabar, segitu dulu podcast kita hari ini, podcast Juara Jabar Prov Bersuara. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.